masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, memberkati umat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami, berikan hati kami seperti seorang murid yang sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman. Kami buka telinga hati kami, pikiran kami untuk merespon, mendengarkan dan melakukan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami, menjamah saat ini umat-Mu yang hadir Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat mereka dilepaskan, yang mengalami pergumulan saat ini Tuhan menjawab setiap doa Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Aminnya sedikit. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ya, sebelum kami bawa firman Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Sudah sarapan semua ya? Ya, sudah sarapan semua. Jadi kalau pagi itu dan nanti pagi itu tadi hujan jam 4. Ya kita udah persiapan, saya paling lambat. Tiba-tiba jam 4 hujan yang mungkin di sekitar, kami tidak tahu di Taman Raya Racet atau di mana Batavia dan sekitarnya hujan deras. Dan kemudian saya sampai tempat ini, pas begitu saya berdoa Tuhan jangan hujan. Tapi ya memang Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita tidak minta, kalau ketika kita, Tuhan tahu semuanya ya, Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi pada pagi tadi persiapan tadi saya ada masuk, saya pikir tuh namanya kita itu apa, bangun tidur dan melihat HP ini, kok udah jam ini, saya sudah siap Bapak Saudara. Tetapi yang paling lucunya itu, saya kenapa baca ini bisa salah ya, Pak Pendi kok saya pikir Pak Gembala. Jadi ada foto Bapak Ibu, persiapan 6:30 ya, persiapan 6:30. Nah, saya jangan istri saya itu namanya perempuan, kalau mau berangkat gereja yang kurang beginilah, kurang begitulah, yang bagaimana nggak ngerti. Tapi ayo saya bilang gitu. Nah begitu, karena apa? Sudah dipoto di grup pengerja ini tutup. Saya ngomong gini ya, maafkan ya Pak Gembala, karena memang saya dulu Pak Gembala. Ini kebiasaan nih Pak Gembala kalau berangkat nggak bawa kunci. Saya pikir Pak Gembala, ternyata Pak Pendi di tempat ini. Yang lucunya Bapak Ibu Saudara, saya nggak ganti sepatu. Lucu lagi. Terus saya bilang di anak saya, tolong bawa sepatu dong, karena saya pikir saya mau persiapan 6:30 di sini 6:45. Masa saya mengambil sepatu pula? Ya nantilah berpersiapan. Tapi hati saya mau, tapi kok pikiran saya ke sepatu ya? Ya saya masa mau di sini pakai sendal kan nggak mungkin, kan begitu. Jadi akhirnya saya persiapan dulu Bapak Saudara. Jadi memang kita harus segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Begitu juga Bapak Ibu Saudara mau ibadah di sini, pasti ada yang harus dipersiapkan, betul? Pasti harus persiapan. Ya, satu, kita harus persiapan baju dulu, hati terlebih hati, berbicara hati. Hati mempersiapkan baju besok yang dipakai apa, terlebih lagi ya uang untuk persembahan tentunya kan begitu. Dan begitu jadi namanya ke gereja memang namanya kita sebagai orang percaya memang harus bayar harga. Karena Tuhan Yesus bayar harga, karena Dia bahkan rela mati disalib karena Dia bayar harga mengasihi Bapak Saudara. Begitu juga kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah dipilih dari sejak kandungan, kita harus bayar harga ya, mempersiapkan segala sesuatu ini karena kita mau beribadah, karena kita mau menyembah Tuhan. Jadi tidak sembarangan ya, asal menyembah asal-asalan. Musik ini juga udah mulai rapi ya, sudah ada
sudah lengkap. Tadi saya nanya sama mbaknya ini, apa yang masih kurang katanya, sudah cukup Pak Didi katanya. Kalau memang kurang ini mungkin dijet lagi, ditambah lagi apa, perlu apa lah nanti. Nah ini saya sekor katanya. Jadi ini memang kecil, tapi jangan bilang kecil Pak Saudara. Tapi gembala kami, gembala kita, gembala Bapak Saudara, jangan bilang jadi betapa kecil, belum besar. Kalau kecil nanti kecil terus. Jadi kalau kecil-kecil terus jadi polisi, jadi sedikit-sedikit aja. Ya, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum masuk firman Tuhan, saya mau bertanya, adakah jemaat yang baru pada pagi hari ini? Nah biasanya terakhir kan, ada pasti. Nah, wajah-wajahnya ini udah diberkati semuanya. Tahun baru gitu ya. Ya. Yuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Ya. Yaitu kita baca di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 35. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang selanjutnya saya yang pertama. Demikian Yesus keliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 1, 2, 3, lanjutnya. Lihat orangnya itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah seperti domba yang tak bergerak. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lanjut. Karena kita Tuhan yang punya Tuhan, supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk proyek itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini hanya beberapa ayat saja, tetapi begitu nanti kalau saya jabarkan itu bisa jam 1, bisa siap Bapak Ibu Saudara, karena ini panjang. Ya, jadi sebelumnya saya memang harus saya kasih tahu dulu. Jadi memang harus kita membuka hati. Ini berbicara hati. Nah, kembali lagi yang ke 35 si kakak Cici. Jadi Yesus pada waktu dia memberitakan Injil tidak berhenti di situ saja, tetapi dia berkeliling, ya, karena dia berkeliling melihat dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia melihat begitu banyaknya orang-orang yang tidak tergemaran pada waktu itu. Nah di situ hati Yesus tergerak Bapak Ibu Saudara. Hati Yesus tergerak, memulai dia mempunyai timbul rasa belas kasihan. Tergerak, punya hati belas kasihan. Jadi ayat yang kita baca tadi saya kasih tema yaitu hati bagi jiwa-jiwa. Hati bagi jiwa-jiwa. Yang bisa mencatat silakan catat. Ya, jadi tidak didengar saja, tetapi dicatat dan kemudian diulang lagi. Makanya penting sekali kalau Bapak Ibu Saudara mencatat, luar biasa. Ini saya catat. Makanya buku saya tidak lupa-lupa, ini terus saya tumpuk terus di sini. Ya, jadi pada waktu Yesus keliling dari kota ke kota, dari desa-desa, dia punya hati untuk yang namanya belas kasihan. Untuk yaitu bersama murid-muridnya dia berdoa dan melihat begitu banyak tuaian, yaitu tuaian berbicara dengan jiwa-jiwa orang-orang yang belum mampu. Di ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa yang pertama yaitu di sini saya catat bahwa kita melihat ladang tuaian. Karena hari-hari ini gereja Tuhan, visi Tuhan gereja yaitu digerakkan untuk menjangkau. Maka kita mau belajar. Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat ketika melayani. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit pendarahan disembuhkan. Satu hal, bahwa kita punya iman, kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu masih berlaku sampai hari ini, amin. Kita percaya. Kalau percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman kita harus melakukan.
apa yang diperintahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah kasih Tuhan, kemarin mungkin tahun 2000 awal tahun ya, kita ada gathering di BTC, kita semua pengerja hamba Tuhan. Nah, di situ ada penggembalaan, ada penjangkauan, tapi Pak Gembala sudah di tempat lain beda-beda, saya melihat ke penjangkauan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih itu, ketika di dalam penjangkauan itu mengajarkan bahwa saat-saat ini adalah waktunya untuk menuai jiwa-jiwa. Saudaraku dikasih Tuhan. Karena apa? Karena jiwa-jiwa ini penting, banyak sekali yang tidak tergembalakan. Oleh sebab itu, masa saya katakan lagi di sini seringkali, makanya dibentuklah itu yang namanya kersel-kersel di wilayah masing-masing. Taman Raya Rajek, Kota Sutra, Taman Malet, Batavia. Puji Tuhan, kemarin sudah kersel perdana di klaster Batavia, mungkin di Batavia udah kedua ya, Pak Sigit sudah mulai, tetapi ini kemarin perdana di rumahnya Pak Luki dan Bu Ingrid. Terima kasih Pak dan Pak Luki sudah ada di tempat ini. Ini luar biasa. Pas begitu kersel gabungan, hambanya datang ke tempat ini bergabung. Tanya, rumah saya, karena dia minta. Nah, apa yang saya rasakan kemarin Jumat saya kasih di sana, saya ngomong yang punya rumah Pak Loki, kok ini rumahnya enak banget. Saya nangkepnya roh itu kayaknya damai, seneng gitu loh, seneng, indah, seneng katanya. Terus dia bilang gini, Pak, saya memang sering kali mesbah keluarga. Mesbah keluarga penting. Ini membangun saya pribadi. Kadang saya mbak mesbah keluarga saya, kadang enggak, kadang juga bolong, banyak bolongnya saya. Tapi alangkah baiknya ketika Pak Luki menyampaikan sama rumah enak, pujian enak, makannya juga enak. Tak ketinggalan lagi. Loh, ini berkat bagi saudara. Berkat. Ya kalau memang dapat berkat, dia ngomong dapat berkat. Ini kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan ini dapat berkat ngomong nggak ada hidung. Kan ada juga. Kalau saya dapat berkat, ya dapat enaknya enak. Itu saya. Saya nggak ngerti saudara. Itu bersyukur. Saya dapat berkat ditolak, kan gitu. Nggak ada ayatnya kata Pak Gembala. Kalau ada berkat atau ngajak makan tuh nggak ada ayatnya untuk menolak. Katanya harus disikat, katanya. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Yesus berkeliling, ya apa yang mereka lakukan? Yang melakukan mujizat demi mujizat. Nah, karena apa? Karena itu adalah Tuhan itu adalah punya kehendak untuk memberitakan Injil. Ya. Oleh sebab itu, setialah terus datang kepada Tuhan. Hari-hari ini jangan kau mengandalkan diri sendiri, tetapi mari dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ini memang penting. Seperti saya kasih contoh, seorang petani. Kalau di kampung yaitu menanam padi. Ya. Seorang petani itu kalau pagi itu lagi mulai bajak itu pagi benar subuh. Kakak saya itu subuh banget. Tapi sekarang nggak pakai lembu ya, sapi. Tapi sampai pakai traktor. Jadi mesin gitu ya. Jadi ngikutin gitu Pak. Nah, ketika Pak Tani itu ketika padinya sudah tanam dan menguni, Pak Tani ini ke sawah. Padahal paninya udah kuning, siap dipanen. Tapi dia nggak mau. Pikiran saya sih memang kanan kiri gitu loh. Selingkungan kita, keluarga, ya, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, mungkin dalam pekerjaan kita. Sederhana aja. Ya jadi mari hari-hari ini kita harus punya hati yaitu untuk belas kasihan, ya, untuk jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya hati untuk belas kasihan untuk jiwa-jiwa, nanti banyak jiwa-jiwa yang akan kesasar. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Pak, saya sudah ngasih tahu orang Pak, tapi dia nggak mau gereja. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara jangan dipaksa, ini pengalaman. Jadi saya pernah ngasih tahu Bapak Ibu Saudara, bukan bersilat lidah, bukan menghakimi. Bahkan saya ditanya begini, Bu Saudara, Allah orang Kristen itu Tuhannya tiga. Tuhannya tiga.
Kok bisa nggak 3? Iya itu 3. Orang Kristen, orang Tuhan itu 3. Asli sama saya, orang Kedar itu. Masih hidup. Orangnya diwalet lagi, saya diwalet, dia diwalet. Tapi sekarang dia memang udah jadi apa? Istilahnya udah jadi sesepuh gitu di bawah saya, tapi memang dituakan. Ya, orang dari Wonogiri, bisa bilang gitu. Jadi saya kalau ngomong dia nggak nyambung. Akhirnya apa? Saya ingat waktu dalam pekerjaan itu, saya mengambil uang yang 100, yang kertas 100 dulu, saudara, paham ya? Itu kan pojoknya ada 100. Itu berarti 400 satu lembar ya. Nih, nggak masuk akal katanya. Ya udah itu nggak masuk akalnya itu. Jadi kenapa nggak dibilang 400 satu lembar? Kenapa mesti 100 bukan 400? Kan di pojok-pojok ada tulisan. Udah, itu saya langsung tahu diri. Saya nggak mau melayani seperti itu. Jadi kita mau menghakimi. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Melihat ladang tuaian yang sudah menguning. Ya, mari kita buka mata rohani kita. Seperti Pak Tani tadi, ketika menguning harus dipanen. Mari membuka mata hati kita untuk melihat, ya, di sekitar kita, di keluarga tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Saya juga pernah tetangga saya, ya, memang saya sebut namanya, tapi namanya ngeri kalau sebutnya. Pak Didik, saya juga mau ikut di gereja di Batavia, tapi sampai saya nggak berangkat ibadah di waktu di Oasis. Saya tunggu, saya nggak pelayanan, ngikutin dia, ternyata dia nggak mau. Akhirnya saya nggak pelayanan. Itu yang saya alami. Makanya hari-hari ini mari, ya, jadikan hidup kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi mari kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 35. Ya, melihat ladang dan tuaian tadi. Yohanes 4 ayat 5 bisa dibuka. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi pandang sekeliling kita. Coba tuh angkat kau, bisa tahu lagunya ya. Pandang sekelilingmu. WL-nya ini. Nyatakan kemuliaan, pandang sekelilingmu. Berlimpah, bagilah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ya, generasi-generasi ini harus diselamatkan ya, karena generasi manusia, saudara. Makanya kita harus pandang sekeliling kita, ya, pandang sekelilingnya anak-anak kita, perhatikan. Tidak gampang sebagai orang tua. Kita harus awasi anak-anak kita, pergaulan bebas sekarang. Hati-hati, orang tua harus diawasi anak-anaknya. Yang kemarin ada berita dari luar pulau, gara-gara pensil, nggak punya pensil dengan buku, punya pensil, hanya pensil sama batu. Umur 6-7 tahun, dia bunuh diri. Masuk, saudara kalau lihat berita kemarin, gara-gara nggak pensil. Makanya perhatikan anak-anak, apa keperluannya. Saya melihat sedih Bapak Saudara. Istri saya bilang, Papa itu nggak punya pensil bunuh diri. Anak masih kecil. Nah, ketika sudah bunuh diri, rumahnya di garis polisi, apa yang terjadi? Penyesalan orang tuanya luar biasa. Oleh sebab itu, saya mengingatkan bagi keluarga lepas keluarga, bapak-bapak, perhatikan anak-anak. Jangan biarkan anak-anakmu terus, ya, jadi bermain terus, tetapi mari arahkan supaya lebih awal di dini ini terarah dalam hidupnya. Gara-gara di pensil
dia meninggal. Dan kemudian urusannya udah beda, polisi dan diselidiki. Sudah kasih Tuhan Yesus, mari melihat bahwa dunia di sekeliling kita ini banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Itu yang pertama. Jadi lihat sekeliling kita, pandang ladang-ladang sudah menguning, yaitu jiwa-jiwa. Ya, satu bawa jiwa aja sudah lumayan luar biasa. Ya Bapak Saudara, mari, mungkin orang tua, mungkin keluarga, dan semuanya pasti bisa. Oleh sebab itu pada siang hari ini. Terus yang kedua, yang pertama tadi melihat ladang semuanya, kita membuka mata rohani kita untuk melihat jiwa-jiwa. Terus yang kedua, Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak tergembala. Jadi artinya apa? Kita harus minta seperti Yesus, atau peka, mengasihi dan tidak menghakimi. Kadang-kadang orang menghakimi, saudara. Ketika bersaksi datang kepada satu keluarga, ya, tidak disebut namanya juga. Kadang-kadang kita di dalam bersaksi itu kadang-kadang kita menghakimi. Hati-hati. Kamu harus jadi orang Kristen berapa tahun kamu gak ke gereja? Ini. Tidak boleh. Jadi bersaksi, jangan menghakimi, diajak, didoakan, jangan dipaksa ya. Karena tugas kita itu bukan memaksa, tapi tugas kita adalah memberitakan, memberitahu kabar baik, bersaksi. Kadang-kadang banyak penginjil-penginjil, banyak nggak perlu disebut juga, tapi kadang-kadang disalahpergunakan, memaksa kamu harus gereja, GBI Batavia, kamu harus pergi, harus begini. Banyak anak Tuhan seperti itu, Bapak Saudara. Hati-hati. Bahkan seksi Yehova banyak, saya pernah datangi. Tapi hati-hati pengajaran-pengajaran seperti itu. Tetapi pada satu hal, pada Yesus tergerak hati mereka dengan belas kasihan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena dia punya hati. Makanya berbicara hati tidak gampang, Bapak Saudara. Ya, tidak gampang. Tapi mari, ayo, kita pasti bisa. Satu orang, Jemaat Batavia udah 100 berapa? Satu orang satu. Itu udah gak muat. Tapi nanti kalau memang digerakkan Tuhan begitu, Pak Gembala bingung mau duduk di mana. Kan begitu. Iya, kalau di sebelah masih tutup nih. Pak Pedi belum gempur sama Pak Cia. Bingung juga. Tapi memang kita mau belajar seperti Yesus, punya hati yang belas kasihan. Ya misalnya gini, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mempunyai hati belas kasih? Karena dia mengajarkan murid-muridnya begitu. Jadi sebagai contoh dan panutan. Oleh sebab itu, kadang-kala ada kecelakaan di jalan, saudara. Duer gitu, kalau tergeletak gitu. Pasti ada motor yang suka lewat ketakutan gitu kan. Lewatin aja. Ada lagi lewatin aja. Tapi ada satu orang. Kasihan. Ini yang punya hati. Ditolongin, diangkat. Bukan ditolongin terus diambil dompetnya, bukan. Ada yang begitu, Bapak Saudara. Saya pernah melihat di Dan Mogot, Taman Kota Cengkareng, itu tahun 87. Karena saya 84 udah Grogol ini udah itu jalan saya 84. Kelogong semua dan sekitarnya. Saya lihat Bapak Saudara, tolong gitu bukan diangkat, malah itu dirogoh itu lepisnya itu. Saya takut, nggak kenal, biarin aja. Jakarta bro, kan gitu. Biarin aja. Nah ini jadi punya hati belas kasihan tuh, kalau menolong bukan ngambil itunya. Ini sama lihat kasihan, udah sakit ditolong itunya lenyap. Nah ini hati-hati. Jadi Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan. Jadi mari Bapak Saudara kasih, ya, mari Bapak Saudara hari-hari ini mari. Jadi kita punya hati seperti Yesus tadi. Itu minta hati seperti Yesus, peka mengasihi, tidak menghakimi.
Jadi jangan dihakimi, cerita aja. Makanya kalau di gereja hanya bertemu sekali, tetapi kalau kita dibuka carousel, kembali lagi carousel. Jadi sebelum ya di gereja ini setiap seminggunya dari Jumat ada carousel. Dan coba angkat tangan bagi yang belum carousel, mungkin bisa diangkat tangan yang belum carousel. Ayo, jangan malu-malu. Yang punya tangan, yang punya tangan, angkat tangan. Ya ini wah luar biasa. Dan nanti Pak siapa nanti bisa carousel ya. Jadi mari carousel. Gunanya carousel apa? Kalau di gerejanya sebentar. Tetapi kalau carousel kita bisa bersaksi. Lebih baik masuk carousel daripada masuk sel. Luar biasa. Jangan masuk sel, saudara. Ya. Jadi mari punya hati seperti Yesus melayani. Ya. Jadi harus melayani. Yesus saja melayani. Jalan kaki, mujizat demi mujizat mereka lagi. Luar biasa. Jadi saya mengajak jemaat Batavia, gembala kita sudah dipakai Tuhan untuk membaptis di mana-mana. Sekalipun tidak jemaat sini, tetapi gereja Batavia ini sudah penuh ini tuh. Pasti Tuhan akan perlengkapi saudara dan saya. Tuhan akan memperlengkapi. Sebenarnya Pak, saya susah Pak mengatakan Tuhan Yesus itu susah di pekerjaan saya. Berat Pak. Karena apa? Kalau saya kasih tahu itu berdebat. Ya, artinya begini. Jadi Bapak Saudara harus mempersiapkan diri. Itu makanya kita harus banyak membaca firman. Seberapa banyak yang pada pagi hari ini dalam satu minggu ini aja. Ini bulan Januari ya, yang sudah baca firman Tuhan. Nggak setiap hari aja, seminggu 2 kali aja. Nggak ada yang ya seminggu 1 kali. Nggak ada tangan juga. Ini di sini Pak Gembala, ini urusan Pak Gembala berat banget. Ini harus dipertanggungjawabkan Bapak Gembala semua. Saya ketika saya baca menulis, istri saya kebingungan Bapak Saudara. Pak, ngapain sih di luar itu jam 10-11? Kan saya baca, saya belajar. Karena rumah saya ini kondisinya baru depan, belum pada tahu kan, Pak Dadan yang sudah duduk tuh. Jadi saya itu enak di depan di teras itu Bapak Saudara, malam itu buka itu enak. Istri saya, kok ini orang nggak masuk-masuk, saya jelas ngapain? Tanya sama anak saya kecil. Terus saya bilang, pas begitu saya masuk yang bolos bawa tas Pak kitab tuh, wah dia langsung kaget tuh. Kan harus begitu Bapak Saudara. Makanya baca firman Tuhan. Bener Bapak Saudara. Ketika aku nggak baca itu akan kering. Bahkan nggak mengerti arah hidup ini bagaimana. Bukan kerja pulang, cuan yang bukan. Hidup ini ada tujuan. Ya uang memang segala-galanya butuh uang, dan uang bukan segala-galanya. Kan begitu. Ya kita butuh uang, kita perlu. Ini nanti gereja ini digiring terus, mulai keras, mulai tajam. Jadi ketika tajam-tajam firman itu sakit Pak, saya besok nggak mau gereja. Kan gitu. Ada yang cuma di sana, bukan di sini, bukan di sana. Jangan ketahui dulu ya. Di sana dulu gereja kami ada begitu. Jadi tajam firmannya, menyinggung, firmannya keras gitu, tersinggung gitu. Pergi ada, tapi bukan di sini, di gereja sana dulu, gereja saya. Ya, saya sebut ya GKI. Tahun 86, 85. Pak Wiryo hambanya itu masih ketua pemuda yang di BTC Hambamu Gembala. BTC saya buka di sana GKI. Sekarang diambil daripada GKI, di Gembala itu pendeta Ruminta orang Medan. Sampai sekarang udah berdiri 4 kali ibadah, udah ada pemuda segala macam yang ada di Wisma Rapa. Bapak Saudara sekalian, ketika untuk ditegur firman Tuhan, harus siap, terima kasih Tuhan. Tapi berbicara hati, terima kasih Tuhan, dilemah lembutkan hati kami. Kita menyadari bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Jadi kita punya hati untuk apa? Untuk lemah lembut. Jadi jangan mengeras dan keras. Sudah itu kasih Tuhan. Jadi yang ketiga adalah berdoa untuk pekerja Tuhan. Jadi minta. Ya. Jadi supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu.
Jadi minta berdoa. Ya, siapa nanti yang diutuskan? Saudara dan saya bisa, Pak Penny bisa kita semua dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah bergerak, Tuhan tidak bisa menolak. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka oleh sebab itu, ya, bangunlah doa Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum bekerja berdoa, ya. Sebelum berdoa bekerja di rumah, doa pujian penyembahan. Itu dalam rumah tangga kita itu akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Adakah di tempat ini yang rumah tangga yang damai sejahtera? Ada Bapak Ibu? Mohon dengan kasih. Ada ya? Jadi ketika engkau sudah nggak ada damai sejahtera dalam rumah tanggamu, nggak ada sukacita, ini hati-hati. Hati-hati. Ada yang salah. Kenapa saya katakan ada yang salah? Karena engkau sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber segala sumber yang harus kita sembah, harus kita tinggal. Hadirkan Tuhanmu itu di dalam rumahmu, di rumah tangga, maka rumah tanggamu akan diberkati. Rumah tanggamu ada damai sejahtera, akan diberkati dalam pekerjaan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita menjadikan doa sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Jangan malas berdoa, ya, jangan malas berdoa. Doa nggak usah panjang-panjang. Tuhan Yesus mengajarkan doa apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Simpel, sebenarnya sederhana, tapi jarang kita melakukan. Kadang-kadang suruh doa Bapa kami nggak apa. Ada nggak yang nggak apa? Di sini udah hafal semua ya. Nah, jadi amin, puji Tuhan. Jadi itu. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan sederhana banget. Jadi menjadikan doa yaitu sebagai gaya hidup bagi saudara dan saya, bagi gereja. Gaya hidup doa. Makanya di sini ada rumah doa. Yang doa berapa? Ya Pak Gem yang kira-kira. Ini saya ini bukan promosi. Jadi mari yang ada di rumah, kami mengimbau jemaat yang bisa berdoa hari Rabu jam 10 datang di tempat ini. Karena memang doa rumah doa di tempat ini memang untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja bangsa dan negara. Jadi ini program gereja itu ya. Masih lama ya Pak Gem? Belum masih jam 1 masuk ya. Jadi menjadikan gaya doa kita di hadapan Tuhan, jadi harus kita lakukan secara kontinu. Terus doa pujian penyembahan. Ketika engkau terus berdoa intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka hidupmu akan mengalami yang namanya damai sejahtera di rumah tanggamu, dimanapun engkau bekerja, sukacita itu pasti damai sejahtera. Lanjut, yaitu yang terakhir, setengah 12 kurang. Yang terakhir, jamnya cepet banget, dicepatin ya Pak Deden ya. Giliran saya cepet banget tuh. Pak Bagus lama banget. Ini kayaknya disetting Pak Deden. Yang keempat, Bapak Saudara, yaitu di Matius 9 ayat 38. Menjadi penuai bukan penonton. Yang keempat, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya toyan supaya ia mengirimkan pekerja untuk toyan. Jadi kita bukan menjadi penonton atau melihat saja, tetapi harus turun. Ya, seperti kita melihat sepak bola. Ya. Jadi sepak bola itu kalau tepuk tangan itu ada yang menonton tepuk tangan, tapi ada yang turun untuk menciptakan gol pemain itu. Pemain itu turun untuk menciptakan gol. Jadi jangan hanya melihat aja. Jadi harus ada pemain untuk mencetak apa yang namanya gol. Jadi ini harus turun kita. Ternyata begitu. Jadi memang harus kita mau nggak mau harus mau. Ya, jangan jadi penonton saja. Ya, kita harus membawa yang namanya
kebenaran firman Tuhan ini harus disampaikan. Dalam kehidupan kita ini harus terlibat, harus nyata dalam hidup kita, yaitu bersaksi. Mau nggak ada bersaksi? Halo, shalom. Siap, Bapak Ibu Saudara? Ya. Yuk kita angkat lagu lagi biar semangat. Bersaksi terus sampai apa ya Bapak Ibu Saudara ya? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi bersaksi sampai Tuhan datang. Itu mengundang dan melayani. Ini bagian Bapak Saudara, bagian kita semua. Sampai Tuhan Yesus datang. Yuk mari ya Bapak Saudara, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Saya percaya jemaat di tempat ini mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya. Makanya ibadah pada pagi hari ini bahwa kita diajak untuk mempunyai hati seperti Yesus tadi, yaitu punya hati Yesus yang terus berdoa bersama murid-muridnya dan melakukan untuk pelayanannya, penginjilan dari rumah ke rumah. Jadi sehingga banyak mujizat-mujizat terjadi. Ya, dan Tuhan juga pakai dalam kehidupan kita, dipakai untuk jiwa-jiwa. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa. Dan Tuhan juga mau yang memakai saudara dan saya untuk terus melakukan kehendak-Nya. Terlebih gereja, Tuhan mampu gerejanya untuk jiwa-jiwa. Makanya ketika gereja ini dibuka, Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara datang di Kecamatan Racik, Pasar Kemis, tahun berapa saya nggak mengerti. Tapi ketika 2002 belum ada gereja. Ya saat di 2002 di Taman Maret hanya satu GPDI, itu aja. Ya GPI Pak Suko juga 2002 ke sini. Ya Pak Suko yang di Taman Maret. Jadi oleh sebab itu memang tempat ini rawan banget Bapak Saudara. Jadi masih istilahnya masih belum ini toleransinya belum begitu luar biasa. Tetapi puji nama Tuhan, Gereja Batavia bisa berjalan proses demi proses berjalan sampai hari ini. Yaitu aja yang bisa saya sampaikan. Biarlah semua boleh memiliki hati seperti Yesus yang melayani. Dan masa ini adalah hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Oleh Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan. Sekali lagi saya pesan, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mari kita terus di dalam persekutuan dimanapun Anda berada. Karena kekuatan kita tidak seberapa. Kita tidak pernah tahu apa hari esok, hari depan. Satu hal kita percaya bahwa hidup saudara dan saya, kalau kita terus mendekat diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati kemanapun kita berlangkah dan bekerja. Tuhan pasti ada hadir di hidupmu saudara dan saya. Ketika engkau berseru, tapi kadang-kadang sering takut. Pak, saya takut mati. Saya takut, Pak. Takut apa? Takut saya kalau nggak makan, nggak minum. Dan nggak makan, nggak minum, takut. Orang Kedar aja besok puasa 40 hari. Ya. Jadi sebab itu. Jadi kadang-kadang pola pandang pikir kita ini berbeda dengan Tuhan mengajarkan pandanglah burung-burung yang tidak menanam. Tuhan pelihara. Makanya kenapa Tuhan katakan itu? Karena seringkali kita dengan cara pandang kita, bukan dengan cara pandang Tuhan. Makanya sering takut. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita buang jauh-jauh rasa takut kita. Takut melayani, takut bersaksi, semua takut.
Kalau semua takut ini repot, saudara. Nanti terbelenggu ketakutan dan kita bisa bergerak. Makanya dikatakan bahwa di Matius 26 angka dikatakan pergi, artinya harus melangkah, memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kita akan pujikan Aku Berserah. Aku berserah. Berikan hatimu, kami mau belajar dengan Engkau Tuhan Yesus. Punya hati dengan belas kasih pada setiap orang-orang. Aku berserah, berikan hati, berkati umatmu di tempat, jemaatmu ya Tuhan. Pakai aku, utus aku. Kami melihat jiwa-jiwa Tuhan, banyak yang tidak tergembalakan, banyak jiwa-jiwa Tuhan. Berikan hati, belas kasih-Mu, ya Aba, ya Bapa. Utus aku, pakai gereja-Mu Tuhan, pakai umat-Mu yang ada padamu, pakai menjelang siang ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus melekat dengan Tuhan, ketika kami terus percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan terus tolong kami di dalam pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan ada di dalam rumah tangga kami, ada keluarga kami, keluarga besar kami, dalam pekerjaan kami. Engkau ada dan Engkau ada. Aku percaya dan aku mau terus berserah kepada Tuhan.